Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Ariful Ar-Rahmah NIM 63040200020 dan teman saya yaitu Adip Ridho Dewo NIM 63040180098 akan menyampaikan materi mengenai konsep dan tantangan manajemen sumber daya insani. Untuk itu, marilah kita belajar bersama-sama mengenai materi ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai pengertian manajemen sumber daya insani, tantangan manajemen sumber daya insani, pendekatan manajemen sumber daya insani, tujuan manajemen sumber daya insani, fungsi manajemen sumber daya insani, dan peran manajemen sumber daya insani. Pertama yaitu pengertian manajemen sumber daya insani. Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai pendekatan strategik dan koheren untuk mengelola orang-orang yang bekerja dalam organisasi, baik secara individu maupun kolektif, yang memberikan sumbangan untuk mencapai sasaran organisasi. Manajemen sumber daya insani dapat didefinisikan sebagai manajemen sumber daya manusia dengan menjadikan apa yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai model yang memiliki karakteristik nubuwat dan telah diimplementasikan lebih dari 14 abad yang lalu melalui bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Manajemen sumber daya insani memandang manusia sebagai makhluk individu, bukan sebagai sebuah komunitas, makhluk dengan seluruh totalitasnya, yakni jiwa dan raga, makhluk yang memiliki kecerdasan dan sifat yang berbeda dengan makhluk lain, serta mengemban tanggung jawab sebagai khalifah Allah untuk memakmurkan bumi. Yang kedua yaitu tantangan manajemen sumber daya insani. Dalam tantangan manajemen sumber daya insani ini terdapat dua tantangan, yaitu tantangan internal organisasi dan tantangan eksternal organisasi. Pertama, tantangan internal organisasi. Ada beberapa tantangan internal yang harus dihadapi oleh organisasi, seperti 1. Rencana strategis. Rencana strategis merupakan turunan dari visi dan misi organisasi. Oleh karena itu, pemahaman akan visi dan misi juga menjadi hal yang sangat penting. Dalam formulasi rencana strategis, diperlukan kemampuan sumber daya manusia untuk membaca situasi internal dan eksternal organisasi. Kedua, anggaran. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kegiatan dalam organisasi mempunyai konsekuensi anggaran atau memerlukan biaya. Ketersediaan anggaran yang memadai akan membantu merealisasikan rencana kegiatan yang telah digunakan dalam rencana strategis. Ketiga yaitu sistem informasi. Informasi lengkap tentang kondisi sumber daya manusia juga merupakan bagian sumber daya yang sangat penting bagi kemajuan suatu organisasi, termasuk organisasi publik. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu memiliki sistem informasi sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi tentang sumber daya manusia menjadi hal yang amat penting dalam proses penyusunan maupun implementasi kebijakan organisasi. Yang kedua yaitu tantangan eksternal organisasi, meliputi 1. Tantangan dalam bidang politik dan hukum. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh manajer atau pimpinan sumber daya manusia atau orang yang berkecimpung dalam sumber daya manusia adalah faktor politik dan hukum. Arah dan stabilitas politik dan hukum merupakan pertimbangan utama bagi pimpinan dalam memformulasikan strategi organisasi. Kedua yaitu tantangan dalam bidang ekonomi. Perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi makro merupakan tantangan eksternal yang perlu diperhatikan oleh organisasi, khususnya profesional manajer sumber daya manusia. Terjadinya fluktuasi dalam bidang ekonomi yang sulit diramalkan dengan cermat dan cepat menyebabkan pihak organisasi harus memperhatikan tim kerja yang efektif. Ketiga yaitu tantangan dalam bidang demografi.
Tantangan dalam bidang ini berupa komposisi dan struktur angkatan kerja, seperti tingkat pendidikan dan komposisi umur serta jenis kelamin angkatan kerja. Profesional manajemen sumber daya manusia perlu mengetahui bidang ini sebagai informasi yang dalam bidang tenaga kerja yang akan digunakan oleh organisasi di masa yang akan datang. Keempat yaitu tantangan dalam bidang sosial budaya. Informasi mengenai sosial budaya masyarakat perlu dipahami oleh profesional manajemen sumber daya manusia dalam mengembalikan keputusan bagi perencanaan dan perekrutan pegawai. Kondisi sosial budaya berkaitan dengan nilai-nilai, sikap, kepercayaan, pandangan, dan gaya hidup yang terbentuk dari adanya dinamika pendidikan, kebudayaan, agama, dan faktor etnis lainnya. Kelima yaitu tantangan dalam bidang teknologi. Dengan kecanggihan teknologi, terutama teknologi informasi, menyebabkan pelanggan organisasi semakin ingin mendapatkan layanan yang lebih berkualitas. Hal ini sebagai akibat adanya informasi yang mereka dapatkan sehingga dengan sendirinya semakin memiliki pengetahuan tentang pelayanan yang sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, mengadopsi teknologi baru perlu dibarengi dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam organisasi melalui pendidikan maupun pelatihan yang tepat waktu dan sasaran. Yang ketiga yaitu pendekatan manajemen sumber daya insani. Menurut Malayu S.W. Hasibuan, dikenal 3 pendekatan yang dapat digunakan yakni 1. Pendekatan mekanis. Pendekatan mekanis menitik beratkan analisisnya kepada spesialisasi, efektivitas, standarisasi, dan memperlakukan karyawan sama dengan mesin. Kedua, pendekatan paternalis. Pendekatan paternalis menempatkan manajer seperti ayah terhadap anak-anaknya. Bawahan diperlakukan dengan baik seperti terhadap anaknya sendiri, diberi fasilitas kredit atau pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dan sebagainya. Ketiga, pendekatan sistem sosial. Pendekatan sistem sosial memandang bahwa organisasi atau perusahaan merupakan suatu sistem yang kompleks dan beroperasi dalam lingkungan yang kompleks pula. Untuk menganalisis manajemen sumber daya insani, ada pendekatan lain yang dapat digunakan yaitu pendekatan tauhid atau akidah, pendekatan syariah, dan pendekatan akhlak. 1. Pendekatan tauhid atau akidah. Tauhid adalah ilmu mengenai hubungan antara manusia dengan penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Allah fi al-ard. Tugas manusia sebagai khalifah adalah melaksanakan perintah Allah untuk memakmurkan bumi. Tugas kekhalifahan manusia di bumi dilakukan dengan tindakan eksploitatif, investasi, konsumsi, dan perbuatan hukum. B. Rahmatan lil alamin. Makna rahmatan lil alamin sangat luas jangkauannya karena ia menyangkut seluruh alam. Salah satu dimensi yang paling sederhana ditunjukkan untuk memperbaiki dan membangun akhlak pribadi sebagai muslim agar mampu mewujudkan nilai-nilai rahmat dalam kehidupannya. C. Al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahi al-munkar. Dengan pendekatan ini, manajemen sumber daya insani tidak dapat lepas dari fungsi dan kewajiban manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taat, patuh, dan ikhlas merupakan manifestasi tauhid dalam melaksanakan fungsi dan kewajibannya. Kedua yaitu pendekatan syariah. Secara umum, syariah membahas 2 persoalan pokok, yaitu ibadah baik mahdat atau ibadah yang telah ditetapkan cara pelaksanaannya maupun ghair mahdat atau ibadah yang tidak ditetapkan cara pelaksanaannya, dan muamalah baik al-muamalah al-madiyat atau muamalah yang berhubungan dengan materi seperti perjanjian, perdagangan, badan usaha, hubungan kerja, dan lainnya, maupun al-muamalah al-adabiyah, muamalah yang berhubungan dengan akhlak. Ketiga yaitu pendekatan akidah. Persinggungan antara akhlak dengan manajemen sumber daya insani adalah bahwa manajemen berbicara tentang implementasi kombinasi yang harmonis dengan mewujudkan cara-cara yang baik dalam melaksanakan dan mengelola sesuatu untuk mencapai hasil maksimal.
dan dengan mengorbankan sekecil mungkin. Sedangkan akhlak berbicara tentang penilaian atau value system dari perbuatan baik dan buruk. Apakah sesuatu itu baik apabila diukur dengan metode penilaian. Yang keempat yaitu tujuan manajemen sumber daya insani. Tujuan sumber daya insani ialah meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Sedangkan manusia bekerja karena menginginkan sesuatu seperti gaji, penghargaan, pemanfaatan waktu, mencapai karir, dan lain-lain. Dengan demikian, manajemen sumber daya insani menjadi win solution, melakukan sinkronisasi antara tujuan organisasi dan tujuan individu. Sehingga dengan bekerja, manusia dapat memberikan kontribusi produktif dalam mewujudkan tujuan organisasi, sekaligus ia dapat memenuhi tujuan pribadi dan mencapai derajat lebih tinggi yang memungkinkannya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima yaitu fungsi manajemen sumber daya insani. Dalam fungsi ini terdapat dua macam fungsi. Yang pertama, fungsi manajemen yang mencakup 1. Perencanaan atau planning. Semua orang menyatakan bahwa perencanaan bagian terpenting. Oleh karena itu, menyita waktu banyak dalam proses manajemen. Kedua, yaitu pengorganisasian atau organizing. Apabila serangkaian kegiatan telah disusun dalam rangka mencapai tujuan organisasi, maka untuk pelaksanaan implementasi kegiatan tersebut harus diorganisasikan. Ketiga, pengarahan atau directing. Untuk melakukan kegiatan yang telah direncanakan, agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan efektif, diperlukan arahan dari manajer. Keempat, yaitu pengendalian atau controlling. Fungsi pengendalian adalah untuk mengatur kegiatan agar kegiatan organisasi dapat berjalan sesuai dengan arahan. Untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi operasional yang mencakup 1. Pengadaan sumber daya insani atau rekrutmen. Fungsi ini, seorang manajer sumber daya insani berfungsi untuk memperoleh jenis dan dalam tenaga kerja adalah sumber daya insani yang tepat sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh unit kerja yang bersangkutan. Kedua yaitu pengembangan atau development. Tenaga kerja adalah sumber daya insani yang telah diperoleh suatu organisasi, perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan pengembangan organisasi itu. Ketiga yaitu kompensasi. Kompensasi merupakan fungsi manajemen yang sangat penting. Melalui fungsi ini, organisasi memberikan balas jasa yang memadai dan layak kepada para karyawan. Keempat yaitu integrasi. Integrasi adalah kegiatan manajemen yang bertujuan untuk rekonsiliasi kepentingan karyawan dalam organisasi itu. Kelima yaitu pemeliharaan. Kemampuan-kemampuan sumber daya insani yang telah dimiliki oleh suatu organisasi perlu dipelihara, karena kemampuan tersebut adalah merupakan aset yang penting bagi terlaksananya tujuan dan tugas organisasi. Keenam, pemutusan hubungan kerja. Seorang karyawan tidak mungkin akan selalu bekerja pada organisasi tertentu. Pada suatu ketika, paling tidak mereka harus memutuskan hubungan kerja dengan cara pensiun. Untuk itu, tenaga kerja atau karyawan tersebut harus dikembalikan masyarakat. Keenam yaitu peran MSDI. Beberapa peran manajemen sumber daya manusia yaitu 1. Kerjasama. Pada sebuah organisasi, bagian manajer dan SDM bekerja sama untuk mengembangkan keterampilan karyawan. Kedua, mengatur keanggotaan. Peran MSDM ini adalah untuk menentukan kualitas sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Ketiga, membangun kapasitas perusahaan. MSDM membantu bisnis mengembangkan keunggulan kompetitif yang melibatkan pengembangan kapasitas perusahaan sehingga para karyawan dapat menawarkan dan memberikan layanan yang unik kepada pelanggannya. Keempat, evaluasi kinerja karyawan. MSDM memiliki fungsi untuk mengevaluasi para karyawan perusahaan. Evaluasi ini termasuk pelatihan, penilaian, dan evaluasi yang terkait kinerja diberikan selama periode tertentu. Kelima, riset personal. Manajemen sumber daya manusia juga berfungsi untuk mencari penyelesaian atau solusi dari berbagai masalah yang ada.
Keenam, mengatasi masalah. MSDM tidak terbatas dalam mengatasi kebutuhan pimpinan perusahaan yang berubah, namun juga dapat mengatasi pasar yang terus berubah. Setelah kita mempelajari tentang materi MSDI, jadi kita semua tahu bahwa MSDI memandang manusia sebagai makhluk individu, bukan sebagai komunitas, makhluk dengan seluruh totalitasnya, yakni jiwa dan raga, makhluk yang memiliki kecerdasan dan sifat yang berbeda dengan makhluk lain, serta mengemban tanggung jawab sebagai khalifah Allah untuk memakmurkan bumi. Dengan mempelajari MSDI ini, semoga kita semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak mendengarkan presentasi dari kami. Serta kami memohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.